Billionaire Boys Club. Film ini menceritakan dua tokoh utama, yaitu Johan dan Dean Carney. Mereka adalah anak muda yang berambisi mendirikan suatu perusahaan investasi. Mereka berdua tidak berlatar belakang dari orang kaya, tapi mereka mampu merekrut orang-orang kaya dengan bermodalkan pengetahuan dan melihat peluang usaha. Film ini diangkat dari kisah nyata yang kejadian sebenarnya terjadi pada tahun 1980-an di Los Angeles. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2018. Oke, tanpa basa-basi kita masuk di alur ceritanya. Bermula di mana Dean menceritakan sedikit masa lalunya. Dia bersekolah di Harvard khusus pria, dan setelah lulus, dia menjalani bisnis dengan menjual barang-barang pada anak-anak orang kaya dengan bermodalkan kecerdikan dan pesona mengambil hati orang kaya. Di suatu ketika dia akan menjual mobil pada seorang anak orang kaya. Saat dia lagi menawarkan dagangannya, dia melihat Johan yang lagi ngobrol dengan atasannya. Johan adalah teman kuliah Dean saat di Harvard dulu. Joe adalah orang yang paling cerdas di angkatannya. Di situ mereka ngobrol dan Dean mengatakan kalau Joe pantas memiliki bisnis sendiri dan bukannya bekerja pada orang lain karena dia sangat cerdas dan pekerja keras. Dean pun mengajak dia membangun bisnis bersama karena menurut Dean, Joe memiliki otak yang sangat cerdas dan dia punya koneksi dengan orang-orang kaya, maka mereka bisa menguasai kota Beverly Hills. Joe pun setuju dan mereka akan bertemu dengan orang-orang kaya teman mereka kuliah dulu. Joe pun pergi ke sebuah klub pada ulang tahun salah satu anak orang kaya di Los Angeles. Dia berdandan ala Presiden Reagan. Awalnya dia tidak diberi izin karena penjaga tidak mengenalnya, tapi Dean menjemputnya dan akhirnya mereka pun masuk di dalam klub itu. Di situ Joe bertemu dengan Sydney Evans, wanita idamannya. Sydney menyebut Dean dengan Min Dean. Mereka pun bertemu dengan anak-anak orang kaya. Di situ ada Kyle dan Scott Baltimore, dan tentu saja ada Charlie Bottoms yang berulang tahun. Mereka bertiga adalah anak-anak orang kaya yang ada di Los Angeles. Di situ Joe mulai mempresentasikan tentang pasar emas, bukan seperti pasar sayur ya. Tapi mereka cuek dengan Joe dan tidak peduli. Joe dan Dean pun pulang dengan kecewa. Di rumah, Joe tidak bisa tidur karena ingin mencapai ambisinya. Dia pun mulai mengetik tentang bisnis yang akan dibuatnya. Bisnis itu bernama Filosofi Paradoks. Paginya Dean datang dan Joe menjelaskan kalau mereka harus membuat suatu bisnis di mana anak-anak orang kaya yang jadi pengurusnya, sehingga mereka mendapat tanggung jawab dan bisa berpeluang mengalahkan orang tua mereka. Joe menamai bisnis mereka BBC yang bermakna mencapai yang tidak tercapai. Dean memberi $10.000 dan mengatakan itu dari Kyle. Joe akan memasang saham emas untuk melipat gandakannya. Kemudian Dean mengajak Joe pergi ke seorang kaya untuk menjual velg mobil. Orang itu bernama Ron Levin yang merupakan legenda pemain saham. Di situ Joe melihat koran dan ternyata harga emas anjlok. Joe pun sangat cemas. Ron yang mengetahui kecemasan Joe menunjukkan barang langka di dunia bernama Bula dan hanya tersisa 17 buah di seluruh dunia. Itu adalah alat orang Sumeria menyimpan kode perdagangan untuk mencegah pemalsuan. Ron mempersilahkan Joe memegangnya dan tiba-tiba ternyata Bula itu palsu. Ron pun menjelaskan tentang bisnis yang harus mempengaruhi cara berpikir orang lain, yaitu karena persepsi tentang realita lebih nyata dibandingkan realita itu sendiri. Maksudnya gini, harus membuat hal yang tidak nyata menjadi nyata. Joe dan Dean pergi ke orang-orang kaya. Di kamar mandi, Joe semakin panik karena uang yang $10.000 itu tanpa sepengetahuan Kyle dan telah hangus $5.000 dalam saham emas. Uang itu sebenarnya untuk membeli mobil. Dean memberi presentasi bualan pada orang-orang kaya dan berpikir keras. Joe mendapat ide dari filosofi paradoks dan Joe teringat kata-kata dari Ron. Dia pun menulis kerugian menjadi untung $5.000. Dia memaparkan semua ide tentang bisnis mereka. Para anak orang kaya itu pun setuju karena tergiur dengan untung besar, tapi Joe tetap panik karena telah menipu mereka. Mereka pun pergi party di sebuah klub. Saat di restoran, Joe dan Dean lebih meyakinkan mereka tentang saham-saham yang luar biasa. Di situ ada Ron dan Sydney. Ron memperkenalkan Joe pada seorang seniman terkenal bernama Andy. Di situ, Joe mengajak Ron untuk berinvestasi di bisnisnya. Seniman itu memberikan nomor teleponnya. Kyle mengajak Scott untuk berinvestasi lebih banyak lagi. Mereka pun memberikan cek $60.000 pada Joe. Joe dan Sydney bertemu di luar. Ternyata, Sydney seorang seniman. Joe merayu Sydney dan memberikan nomor Andy pada Sydney. Bisnis awal mereka adalah membeli mobil dari Jerman karena penjualannya di Amerika bisa mencapai 5 kali lipat dari harganya. Mereka pun mengetes mobil tersebut.
Joe pergi ke rumah Ron untuk mengajaknya join pada bisnis mereka. Joe menawarkan berinvestasi kecil dulu, tapi Ron mengatakan kalau dia akan memberikan uang yang banyak untuk join. Ron pun mengatakan kalau terkadang kebenaran adalah kebohongan terbaik. Seperti bisnis Pitup dan Snake Cobra. Salah ya? Oke, lanjut. Mereka pun mulai bergerilya pada orang-orang kaya lainnya untuk mengajak mereka join. Ya, karena yang ngajak itu anak-anak orang kaya, jadi bos-bos besar mau join dengan mereka. Bahkan orang tua mereka pun ikut join. Mereka akhirnya punya kantor sendiri. Ron juga ikut berinvestasi. Dia menyuruh menelepon Frank Pittman untuk mencairkan uangnya. Frank adalah kepala bank. Frank mengatakan di rekening pada penutupan harga emas adalah 4 juta dolar. Ron memberi 4 juta dolar. Mereka pun memberi keuntungan 50% pada investor mereka yang pertama. Sang investor malah melipat gandakan investasinya. Di lift, Joe sangat cemas karena investasi mereka hanya bersifat di atas kertas saja dan tidak nyata. Joe akan bertemu dengan seorang investor di restoran, tapi orang itu lagi berhalangan. Di situ ada Sydney dan mereka pun ngobrol. Ternyata Sydney mengenal Dean dan dia mengatakan kalau harus hati-hati dengannya karena Dean adalah orang yang curang, tapi Joe tidak terlalu peduli. Mereka ngobrol tentang keluarga mereka dan Sydney mengajak Joe ke galeri seni tempat dia bekerja. Saat Joe di rumah untuk bersiap ke galeri, ayahnya memperingati Joe untuk jangan melakukan bisnis ilegal. Ayahnya mencurigai bisnis Joe tidak benar karena terlalu cepat mendapat keuntungan besar. Di galeri, Sydney dimarah atasannya karena salah satu barang pameran rusak. Joe menghibur Sydney dan memperbaiki barang yang rusak tersebut. Mereka lanjut di apartemennya Sydney. Oke, lanjut. Di restoran, Joe dan Dean menawarkan pada Ron untuk membeli pabrik emas untuk dijadikan pabrik batu bara karena harga emas jatuh. Pabrik itu akan membantu mereka ke depannya untuk menutupi uang-uang fiktif yang mereka janjikan ke investor. Joe menyewa tim si penjaga bar untuk menjadi pengawalnya. Mereka pun pergi ke perusahaan emas itu untuk menawarkan investasi mereka. Di situ, Joe menyampaikan pidato yang langsung disambut tepuk tangan setuju oleh Dewan Pemegang Saham perusahaan. Joe dan Dean membeli sebuah rumah mewah yang sangat mahal. Di situ, Dean mengatakan kalau rumah itu akan digunakan tempat santai dan party. Mereka pun mengadakan pesta dan mengundang orang-orang kaya yang berada di Los Angeles. Di situ, mereka juga bagi-bagi hadiah berupa bagian dari kepemilikan saham BBC. Ron juga memberikan jam tangan Rolex yang mahal kepada pendiri BBC, yaitu Joe dan Dean. Di situ juga hadir anak orang kaya dari Iran yang ayahnya masuk daftar pengawasan FBI. Orang itu ingin join di BBC. Semua orang ingin join di BBC. Saat di kantor, tim lagi asik menunjukkan senjata barunya. Joe menelepon Frank untuk mengecek uang mereka. Ternyata Ron tidak memiliki uang sama sekali di rekening. Jadi begini, Ron pergi ke Frank mengatakan kalau dia dari sebuah stasiun TV untuk acara saham emas. Dia menyuruh berhubungan dengan BBC dengan mengatakan kalau dia punya rekening sebesar 4 juta dolar untuk memberi motivasi. Frank ingin menaikkan rating banknya, jadi dia mau. Jadi semua uang orang yang berinvestasi telah diambil Ron. BBC telah ditipu oleh Ron. Saat di rumah, Sydney menenangkan Joe karena dia sangat frustasi. Ternyata jam Rolex yang diberi Ron adalah barang palsu. Joe kemudian pergi menemui Ron di sebuah toko baju. Di situ Ron mengejek Joe karena telah termakan tipu dayanya. Ron mengajak bertemu malam itu. Joe bertemu dengan rekan-rekannya. Di situ mereka mengatakan untuk mengancam Ron. Joe menulis semua apa yang akan mereka lakukan pada Ron. Joe membawa tim bertemu dengan Ron. Tim membawa senjata yang akan dipakai untuk menakut-nakuti Ron. Joe masuk dan menaruh sesuatu untuk mengganjal pintu. Tim masuk dan memukul Ron. Tim akan membunuh anjing Ron dan akhirnya Ron mau memberikan cek. Di situ Ron mengatakan kalau sebenarnya dia menggunakan BBC untuk menipu Frank agar diberi uang pinjaman sebesar 1,5 juta dolar. Karena diancam, Ron akhirnya menandatangani cek pengambilan uang mereka. Ron mengejek Ron dan tim, dan tiba-tiba Ron pun mati. Joe sangat panik karena tim menembak Ron. Joe menemui orang tua Sydney karena mereka telah membuat janji. Tapi di situ Joe sangat gelisah. Di situ datang juga Dean dan Charlie. Tapi Joe tiba-tiba pergi dan Dean pun pergi. Di luar, Joe memberitahu Dean apa yang terjadi dan Dean mengatakan kalau Ron layak mendapatkannya. Charlie keluar memanggil mereka dan Joe pergi dengan tim. Joe dan tim membawa mayat Ron di hutan dan menyiramnya dengan air keras agar tidak dikenal lagi. Joe kemudian pulang ke rumah dan tidur bersama Sydney. Di rumah, Dean mengatakan pada Joe harus hati-hati karena telah membunuh Ron. Ternyata rekening Ron telah dibekukan oleh pihak bank. Mereka teringat dengan orang bernama Ismail yang ayahnya buronan Iran waktu di pesta lalu.
mereka akan meminjam modal 1 juta dolar untuk mengembalikan uangnya orang-orang yang berinvestasi. Tapi masalahnya, mereka harus menyelundupkan ayah Ismail ke Los Angeles untuk mendapat uang tersebut. Mereka akan membawa ayah Ismail di dalam peti. Akan tetapi, ayah Ismail tidak mau karena itu seperti penghinaan. Ayah Ismail menghisap opium dan masuk dalam sebuah ruangan karena dia tidak mau masuk peti. Tiba-tiba, ayah Ismail jatuh pingsan dan di situ ada kunci kotak depositnya. Mereka membawa ayah Ismail dalam peti. Saat mereka sampai, Ismail mengatakan kalau deposit ayahnya bernilai 5 juta dolar dalam bentuk berlian. Joe kemudian mengajak Sydney pergi ke luar kota, tapi Sydney tidak mau karena telah kecewa dengan Joe. Di kantor BBC, para investor telah menunggu pencairan. Kyle dan Scott pergi dari situ. Charlie mencoba menahan mereka, tapi mereka sangat takut terlibat hal yang salah karena investasi bodong. Di tempat persembunyian, Dean menjaga ayah Ismail. Dia mengambil pipa rokok dan menghisap opium ayah Ismail. Tiba-tiba ayah Ismail terbangun dan mencekik Dean. Untungnya Joe datang. Dean menyeruduk ayah Ismail dan mereka terjatuh. Joe pergi mencari tali untuk mengikat ayah Ismail. Tapi ayah Ismail akan menelepon seseorang dan Dean membunuh ayah Ismail. Joe mengatakan supaya mereka menyerahkan diri dan mengatakan kalau itu pembelaan diri. Tapi Dean tidak mau karena polisi tidak akan percaya. Mereka pun membawa ayah Ismail dan membuangnya di sungai. Mereka akan mengambil berlian milik Ismail dan mengatur pertemuan. Saat pulang, Dean mendapati Sydney di rumah, dan Sydney memarahi karena telah menyeret Joe dalam hal buruk. Dean pun melakukan hal yang kurang ajar pada Sydney. Ternyata, Joe pulang ke rumah ayahnya. Di situ Joe minta maaf pada ayahnya, karena tidak mendengar nasihat ayahnya. Joe juga meminta bantuan pada ayahnya untuk mencairkan berlian Ismail. Kemudian, Ismail, Joe, dan ayahnya pergi ke bank untuk mengambil berlian. Di situ, polisi datang dan menangkap Joe. Di kantor polisi, Dean sedang diinterogasi polisi, dan dia mengatakan kalau Joe telah membunuh ayah Ismail dan Ron. Dia mengarang cerita pembunuhan yang dilakukan Joe, Tim, dan Charlie. Dia menjual teman-temannya. Awalnya polisi ragu, tapi Dean membawa catatan Joe yang pernah dia tulis untuk mengancam Ron sehingga polisi percaya padanya. Dean pun dibebaskan. Joe yang merana hanya bisa menatap kosong. Di akhir film dikatakan kalau Johan dihukum penjara seumur hidup dan sampai sekarang tidak mengakui kesalahannya. Film pun tamat. Oke guys, dari film ini kita dapat pelajaran kalau harus hati-hati dalam menjalankan bisnis atau usaha. Tidak ada usaha atau bisnis yang keuntungannya bisa melejit dalam waktu singkat, kecuali itu ilegal. Akan tetapi, dari film ini kita juga bisa mendapatkan hal yang positif, yaitu kita harus memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri kita sendiri dan berani keluar dari zona nyaman, berani menerobos batasan-batasan yang kita anggap sulit. Dalam film ini sempat juga disinggung tentang bisnis berskema Ponzi. Jadi, hati-hati ya dalam memilih bisnis.